Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anget Lestari. Saya dari kelas Sosiologi A semester 1 Universitas Islam Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran ini terdapat dalam mata kuliah Ulumul Quran. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan munasabah Al-Quran. Menurut bahasa, munasabah Al-Quran adalah al-musyaqalah, yaitu keserupaan, dan al-muqarabah, yaitu berdekatan. Menurut istilah, dapat dipahami dari perjalanan Al-Syekh Wali Al-Din Al-Malawi Syahid Hawa bahwa di antara ijaz Al-Quran adalah nasih dan tata bahasanya yang sangat tinggi. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa al-munasyabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan dalam Al-Quran. Lalu menurut Abu Bakar, ulama yang pertama kali memfokuskan perhatiannya yang memiliki akses kepada masalah munasyabah Al-Quran. Yang kedua yaitu Muhammad Izzah Daruzah. Menurutnya bahwa semula orang mengira tidak ada hubungannya antara satu ayat surat dengan ayat surat yang lain. Ternyata sebenarnya sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat itu ada hubungan dengan yang lainnya. Lalu menurut Syekh Izzuddin Abdul Salam, ia mengaku munasabah merupakan ilmu yang baik dan positif. Namun ia menjelaskan tidak semua ayat atau surat mengandung munasabah, kecuali ada kesesuaian hubungan kalimat dalam kesatuan yang bagian awal dan akhirnya terkait, sedangkan yang tidak menunjukkan adalah dipaksa dan tidak disebut munasabah. Dan yang keempat yaitu Sabi Al-Soleh, bahwa mencari hubungan antara satu surat dengan surat lainnya adalah suatu yang sulit dan yang dicari-cari tanpa ada pedoman dan petunjuk dari tertib surat dan ayat-ayat takfi. Tidak semua tauqifi dapat dicari munasabahnya. Bila ayat-ayat itu mengandung sebab nuzul yang berbeda-beda, kecuali yang mempunyai maudhu yang menonjol dan bersyarat umum. Dan di sini saya akan menjelaskan macam-macam al-munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran itu terbagi dalam dua. Yang pertama ada munasabah ayat dan munasabah surat. Munasabah ayat ini keterkaitan satu ayat-ayat lainnya yang dicontohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Lalu contohnya korelasi satu ayat dan ayat lainnya, itu Al-Isra ayat 1 sampai 2, menyatakan tentang banyaknya kaitan dan perbandingan. Yang kedua yaitu munasabah surat. Munasabah surat itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama kaitan satu surat dan surat lainnya. Tidak semata-mata Allah menempatkan surat Al-Baqarah setelah contohnya, misalnya awal Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Memiliki 3 makna kandungan menuju Allah, ikrar kita, dan doa terdapat dalam Al-Baqarah yang lebih dispesifikan atau lebih dijelaskan. Bentuk kedua yaitu bentuk korelah akhir satu ayat surat dengan awal ayat surat berikutnya. Contohnya itu akhir surat Al-Fatihah, dan perhatikan awal surat Al-Baqarah, 2 ayat yang menunjukkan jalan yang lurus, dan isi awal surat Al-Baqarah, 2 ayat yang menjelaskan bagaimana dalam penjelasan jalan yang lurus itu. Bentuk ketiga yaitu antara awal ayat dan akhir ayat pada surat yang sama. Contohnya awal ayat Al-Baqarah atau sifat yang bertakwa, dan akhir ayat juga menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode menggali munasabah. Langkah-langkah untuk mengetahui munasabah surat atau ayat Al-Quran menurut Al-Sayuti. Pertama, hendaknya memperhatikan tujuan yang dibahas oleh surat. Jadi pertama-tama kita harus memperhatikan tujuannya yang akan dibahas oleh surat tersebut. Misalnya akan membahas surat B. Nah, kita harus memperhatikan tujuan dari bahasan surat itu tersebut. Nah, yang kedua,
yaitu hendaknya memperhatikan inti uraian dari surat-surat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Nah, kita nyambung dalam yang pertama, hendaknya memperhatikan inti uraian. Nah, dalam yang kedua kita kan sudah menjelaskan isi Al-Quran itu, kita itu memperhatikan inti dari uraian surat tersebut sesuai dengan tujuan yang kita bahas waktu pertama kali dalam surat B. Misalkan tujuan yang akan dibahas dalam surat ini. Nah, lalu yang kedua, kita hendaknya memperhatikan inti uraian tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu memperhatikan tingkat uraian. Yang ketiga itu kan memperhatikan tingkat uraian dengan mencari apakah ada hubungan atau tidak. Nah, dari sini kita mencari uraian dari yang kedua. Dan pertama kan tujuan, yang kedua kita inti uraian dari surat-surat sesuai dengan tujuan yang pertama. Nah, kalau yang ketiga itu tingkat uraiannya yang kita cari itu apakah ada hubungannya atau tidak dengan tujuan yang kita cari. Jadi kita kembali lagi ke yang pertama dan kedua. Terus lalu yang keempat yaitu ketika menarik konklusi perlu diperhatikan ungkapan yang berkesan berlebihan. Jadi kita harus mengungkapkan bukan harus ya, jadi diusahakan kita itu perlu diperhatikan dalam ungkapan yang begitu berkesan sehingga berlebihan gitu. Jadi kita itu jadi intinya dalam metode menggali munasabah yang keempat ini kita tuh harus menarik perhatian dalam mengungkapkan sehingga memiliki kesan yang sehingga kita tuh memiliki kesan yang lebih bagus. Nah, yang kelima ini, langkah ini merupakan cara terbaik untuk menetapkan atau mencari adanya hubungan munasabah ayat atau surat dalam Al-Quran. Jadi dalam langkah kelima itu cara terbaik untuk menetapkan atau mencari atau menggali hubungan adanya munasabah atau tidak dalam ayat ini atau surat ini dalam Al-Quran. Oke. Jadi sekian dari saya, mohon maaf atas salah-salah katanya atau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.